Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Haji Sunarto SMSI selaku dosen pengajar mata kuliah pengantar teori ekonomi makro dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dani Jilan Teddy Hayadi. Hari ini akan mempresentasikan tentang rangkuman materi mata kuliah pengantar teori ekonomi makro. Bab 1. Pendahuluan, perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam berusaha memenuhi kebutuhannya dengan memilih di antara berbagai alternatif yang ada. Dalam teori ekonomi dibagi dalam dua cabang ilmu, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pada ekonomi mikro, membicarakan unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga. Sedangkan pada ekonomi makro, membicarakan perekonomian sebagai suatu keseluruhan dan mengabaikan unit-unit individu seperti rumah tangga dan perusahaan. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh sebagai hasil dari proses menghasilkan barang dan jasa yang meliputi upah dan gaji, bunga, modal, sewa atas barang-barang modal, termasuk rumah, serta keuntungan atau laba. Penentuan tingkat pendapatan nasional. Perekonomian tertutup sederhana. Perekonomian tertutup sederhana adalah perekonomian yang tidak mengenal hubungan ekonomi dengan negara lain dan tidak mengenal adanya transaksi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, di mana persamaannya adalah Y sama dengan C ditambah I. Y adalah besarnya pendapatan nasional, C adalah besarnya konsumsi rumah tangga per tahun, dan I adalah besarnya investasi per tahun. Perekonomian tiga sektor dikatakan tertutup karena tertutup dari perdagangan internasional, sehingga tidak ada kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian tiga sektor dimasukkan unsur pemerintah, karena pemerintah harus melaksanakan kegiatan-kegiatan dan memerlukan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Teori konsumsi merupakan bentuk perilaku konsumen untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi untuk barang normal antara lain: 1. Pendapatan konsumen, 2. Tingkat harga, yang ketiga tingkat bunga, yang keempat sosial ekonomi, dan yang terakhir adalah selera. Teori investasi. Pada dasarnya investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk penyelenggaraan kegiatan. Secara umum, investasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama, investasi tetap perusahaan, perubahan persediaan, dan juga perumahan. Secara ekonomi, investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat bunga, perakiraan kondisi di masa yang akan datang, inovasi teknologi, dan juga tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Uang diciptakan oleh pemerintah melalui otoritas moneter, yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia, dan uang berperan sebagai 1. Uang sebagai alat tukar, yang kedua satuan nilai, yang ketiga standar pembayaran yang tertunda, dan juga penyimpan nilai. Tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah: yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Pengertian inflasi adalah kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Secara umum berarti kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis barang saja, tapi kenaikan harga meliputi kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Inflasi Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Negara-negara berkembang lain mengalami tingkat inflasi antara 3-5% pada periode 2005 sampai 2014. Sedangkan Indonesia memiliki rata-rata tingkat inflasi tahunan sekitar 8,5%. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Contohnya kebijakan bidang perpajakan, hutang luar negeri, maupun peningkatan pengeluaran pemerintah. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar yang dilakukan oleh bank sentral.
Pengangguran dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja atau labor force untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Penyebab terjadinya pengangguran antara lain: satu, pertumbuhan penduduk tinggi; yang kedua adalah rendahnya laju investasi produktif; yang ketiga adalah siklus bisnis yang melemah; yang keempat adalah rendahnya kualitas pendidikan masyarakat; yang kelima adalah strategi industri yang labor saving. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada di dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, serta BUMN atau BUMD, hingga pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang pertama, sebutkan 3 karakteristik yang digunakan untuk menilai prestasi perekonomian secara makro. Yang pertama adalah tingginya laju inflasi, yang kedua tingginya tingkat pengangguran, yang ketiga tingginya laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung adalah beban pajak perusahaan yang dialihkan pada pihak lain, misalnya pajak penjualan dan cukai yang dibebankan kepada konsumen. Selanjutnya, mengapa perekonomian 4 sektor dikatakan perekonomian yang terbuka? Karena perekonomian 4 sektor telah terbuka terhadap perdagangan dengan negara lain dalam bentuk ekspor dan impor barang dan jasa, serta ada peranan pemerintah. Sebutkan 3 tahapan dalam hipotesis siklus hidup. Yang pertama adalah usia belum produktif, yang kedua adalah usia produktif, dan yang ketiga adalah usia tidak produktif. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan residu? Residu adalah nilai tukar. Dalam statistika juga sering disebut sebagai barang, dan di dalam teori ekonomi makro dapat juga diartikan sebagai nilai harga jual kembali barang. Selanjutnya, sistem apakah yang akan digunakan orang sebelum mengeluarkan uang? Sistem market. Kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang lain yang dibutuhkan dengan nilai tukar tertentu. Selanjutnya, manakah yang lebih baik, inflasi atau deflasi? Dan jelaskan. Inflasi, tetapi dengan catatan inflasi yang naik dengan perlahan karena akan meningkatkan harga jual barang ekspor. Selanjutnya, sebutkan 3 jenis kebijakan fiskal. Yang pertama adalah kebijakan fiskal ekspansioner, yang kedua adalah kontraksioner, dan yang ketiga adalah sisi penawaran. Sebutkan minimal 3 cara untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, membuka lapangan kerja; yang kedua adalah mendorong sektor baru; yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan terakhir, keuangan negara diatur dalam Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945 tentang keuangan negara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.